Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah doa pagi saat ini, memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak, mensyukuri setiap berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah doa pagi ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dengan persekutuan Roh Kudus. Salam damai dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 baitnya yang 1 dan 4. Ajaib benar anugerah. Mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan juga mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami sadar ya Tuhan, siapakah kami ini? Kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami penuh dengan kelemahan dan kecemaran. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, mohon ampun setiap dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan ajar kami juga untuk belajar mengampuni sesama kami, belajar mengasihi sesama kami, seperti Kristus sudah mengasihi kami. Dan dengan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 116, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku.
Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasar kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar, terlebih merenungkannya dan belajar melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, nats hari ini sesuai dengan bacaan dalam pancaran air hidup adalah ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bagaimana kabar kita sampai saat ini? Sampai sejauh ini sudah beberapa bulan tidak bertemu, bertatap muka secara langsung. Pasti masih tetap ada kekhawatiran, ketakutan, dan ketegangan dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini. Ada begitu banyak hal yang terjadi pada saat-saat ini yang membuat kita tidak bisa tenang menjalani hari hidup dengan baik. Ketemu dengan orang sakit, pasti was-was. Ada dalam kerumunan banyak orang, kita khawatir. Ada banyak hal yang berubah dan terkadang membuat kita tidak nyaman. Tapi itulah kehidupan. Tidak semua bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu terkasih dan yang mengasihi Tuhan, renungan hari ini saya beri judul ketenangan versus ketegangan. Ketenangan versus ketegangan. Bacaan firman Tuhan hari ini nats ayatnya yang ke-7 mengatakan, kembalilah tenang hai jiwaku. Secara sederhana tulisan ini, ayat ini menggambarkan ada sesuatu yang baru saja terjadi dalam kehidupan sang pemazmur. Ada sesuatu yang mungkin saja telah membuatnya ketakutan, membuatnya tegang, membuatnya khawatir, membuatnya tidak bisa leluasa, tidak merasa nyaman menjalani kehidupannya. Dalam hari-hari hidupnya ada sesuatu, ada hal besar yang terjadi yang bagi dia itu sangat berat. Sesuatu yang tidak mudah dia lewati. Ayat perikop ini oleh LAI diberi judul terluput dari belenggu maut. Ayat yang ketiga mengatakan, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada sang pemazmur, apa yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia sungguh mengatakan, kembali tenang hai jiwaku. Menggambarkan bahwa begitu banyak hal yang sudah dia lewati, begitu banyak hal yang sudah membuat dia tidak nyaman. Tetapi yang menarik, pada satu titik tertentu, pada satu saat tertentu, dia akhirnya bisa kembali dengan keyakinan. Dia bisa kembali dengan kekuatan, menenangkan dirinya sendiri. Karena ada Tuhan yang telah berbuat baik kepada dia. Pada akhirnya setelah begitu banyak hal buruk mungkin yang terjadi dalam kehidupannya, dia kembali dengan keyakinan, menenangkan dirinya sendiri dan mengatakan,
Kembali tenang, hai jiwaku. Karena ada Tuhan yang sudah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, saya percaya bukan hal mudah jika dia sampai pada proses seperti itu. Bukan hal mudah jika dia pada akhirnya sampai pada proses menerima dan menjalani setiap kehidupannya, bahkan menenangkan dirinya sendiri dan mengatakan, kembali tenang, hai jiwaku. Tidak mudah, tetapi pada akhirnya sang pemazmur mampu melewatinya. Bapak Ibu terkasih dan yang mengasihi Tuhan, demikian juga dengan hidup kita saat ini. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita ada dalam ketegangan. Ada banyak hal yang membuat kita ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak nyaman menjalani kehidupan ini. Tetapi hari ini janji firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi ketenangan bagi kita. Hari ini sekalipun ada ketegangan dalam hidup kita, tetapi janji firman Tuhan bisa membawa ketenangan bagi hidup kita. Karena kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita bisa belajar dari sang pemazmur. Yang pertama, ia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Ayat yang pertama dikatakan, ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia peduli. Dia mengerti. Hanya perlu datang kepadanya dalam setiap doa kita. Dia tahu bahkan jika itu doamu tidak lagi terucap. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Surat Roma pasal yang ke-28. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang dalam masa sulit bahkan untuk berdoa saja kita tidak mampu. Bahkan untuk mengeluarkan kata-kata sedikit pun kita tidak lagi mampu. Tapi percayalah saat kita datang di hadapan Tuhan, datang dengan membawa seluruh keluh kesah kita, bahkan mungkin hanya berdiam, bertelut di hadapan Tuhan. Saat itu Tuhan mengerti. Bukankah dia hanya sejauh doa? Dia mengerti bahkan setiap keluh kesah kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagian yang kedua, mengapa kita perlu tenang dalam kehidupan ini? Dia memelihara, dia menyelamatkan, dia meluputkan kita dari segala hal yang menakutkan. Ada banyak hal di sini mengatakan, dia meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Dia memelihara orang-orang sederhana. Aku lemah tetapi diselamatkannya. Kenapa kita perlu tenang menjalani kehidupan ini? Kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang memelihara, menyelamatkan, dan meluputkan kita dari segala hal yang menakutkan. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9 menyatakan, sengsara kita dia yang menghitung. Mazmur 56 pasal yang ke-9, saya akan membacakan bagi kita, dikatakan demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Allah memelihara kehidupan kita. Dia sumber pertolongan yang sejati. Jangan cari pertolongan pada yang lain. Jangan lari kepada pertolongan yang lain. Kita lemah, tapi kita punya Allah yang kuat. Dia memelihara hidup kita, dia menyelamatkan kita, dia meluputkan kita. Saudara kekasih Tuhan, setelah menerima begitu banyak kebaikan,
setelah dia membuat kita mendapatkan ketenangan hidup kita kembali, setelah dia melepaskan segala ketegangan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Mari belajar kembali dari sang pemazmur. Dia tidak berdiam diri setelah ditolong Tuhan. Dia tidak berdiam diri setelah mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Ada hal yang dia lakukan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita mau belajar dari sang pemazmur. Yang pertama, dia mau mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan menyembah Tuhan seumur hidupnya. Dia sadar jika bukan tanpa Tuhan, bahwa maut mungkin sudah menimpanya. Dia sadar jika bukan tanpa Tuhan, maut sudah mengambil kehidupan. Bagaimana dengan kita? Setelah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, sudahkah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita mau mendengarkan suaranya? Sudahkah kita mau menyembah Dia dengan seluruh kehidupan kita? Yang berikut, belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari sang pemazmur. Setelah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, mari tetap percaya dan berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan manusia atau mengandalkan orang lain, atau mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan yang justru semakin melemahkan hidup kita. Pemazmur mengatakan, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bahkan pemazmur mengatakan dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari setelah kita melewati setiap kehidupan kita, setiap pergumulan berat kita, setelah melewati begitu banyak ketegangan dalam hidup kita, setelah mendapat ketenangan dari Tuhan, mari tetap percaya dan berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain, jangan mengandalkan diri sendiri, apalagi mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Yang berikut, pemazmur mengingatkan, setelah engkau ditolong Tuhan, setelah kita mendapatkan ketenangan dari Tuhan, dia mengatakan ayatnya yang ke-14, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Masih pada ayatnya yang ke-18, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ada sesuatu yang dia janjikan kepada Tuhan. Dan setelah dia mendapat pertolongan Tuhan, dia dengan komitmennya, dia akan membayar hal tersebut. Bapak Ibu, nasar itu bukan sesuatu yang dipaksakan, nasar itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi jika kita pernah berjanji, tetapi jika kita pernah mengucapkannya kepada Tuhan, jangan lupa untuk ditepati. Mari ingat kembali apa yang pernah kita katakan sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Janji kepada Tuhan bukan hanya berupa nasar saja, bukan hanya berupa menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, tapi masihkah kita ingat kembali komitmen awal saat kita memilih mengikut Tuhan? Mungkin saat kita di CD, bukankah saat itu kita berjanji, saya percaya dan berjanji. Masihkah kita mengingat kembali komitmen awal kita saat kita memilih mengikut Tuhan? Saat kita memilih berjanji setia kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Apakah masih berlaku atau mulai terkikis karena situasi dan kondisi? Mari belajar dari sang pemazmur. Setelah dia mengalami begitu banyak kebaikan dari Tuhan, dia ingat ada banyak hal yang harus dia kembalikan kepada Tuhan. Ada banyak janji yang sudah pernah dia utarakan kepada Tuhan. Dan itu harus dia tepati. Ada berapa banyak janji yang kita berikan kepada Tuhan? Ada berapa banyak komitmen yang pernah kita buat di hadapan Tuhan? Masihkah itu bertahan? Masihkah itu berlaku? Atau sudah mulai terkikis? Sudah mulai hilang? Dan sudah mulai tidak kita ingat lagi? Mari kembali melihat diri kita masing-masing.
Yang keempat, sangat menarik dari kebenaran firman Tuhan ini, belajar dari sang pemazmur. Pemazmur meyakini, ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Pemazmur meyakini, jika saat itu dia tidak bisa melewati proses kehidupan yang berat tersebut, dan mungkin harus berakhir dengan kehilangan nyawanya, berakhir dengan kematiannya sekalipun, dia yakin bahwa semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Dan dia memilih mensyukurinya. Kematian semua orang yang dalam Tuhan tidak gampang, tetapi jika itu terjadi, pemazmur mengatakan, dia mensyukurinya. Dia mensyukurinya bahkan dalam proses yang menyakitkan sekalipun. Bapak Ibu Saudara, terkadang setiap doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin dijawab. Ya, tunggu, atau mungkin tidak. Belajar dari sang pemazmur. Setelah mengalami semua kebaikan Tuhan, apapun jawaban Tuhan bagi kita, kita memilih untuk mensyukuri. Kita percaya bahwa semua yang Tuhan buat, itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Jemaat terkasih Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kembali kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus yang sanggup mengubah ketegangan hidup kita menjadi ketenangan. Mengubah ketakutan kita menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Mengubah hidup kita yang berat menjadi hidup yang penuh berkat. Bersama dengan Tuhan, ketegangan menjadi ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Mari bersama kita memberikan persembahan dengan bersama mengiringinya dari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami, bait yang pertama dan kedua. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari bersama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan bersama dengan kami, menyertai kami, menolong kami melewati setiap ketegangan dalam kehidupan kami. Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Ajar kami untuk tetap mengingat Tuhan
yang sudah melakukan begitu banyak hal baik dalam kehidupan kami. Ajar kami saat ini Tuhan untuk kembali tenang setelah melewati begitu banyak hal dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami masih terus berdoa bagi keadaan bangsa kami, keadaan dunia ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh proses yang terjadi di bangsa kami, bahkan di dunia ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semua keadaan yang terjadi saat ini. Kami percaya tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan. Karena itu kami percaya dan kami yakin ya Tuhan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami mau berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap pemerintah kami dari pusat bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan menolong mereka, biarlah mereka boleh melakukan yang terbaik untuk kebaikan rakyat mereka. Kami mau berdoa bagi para tenaga medis, dokter, perawat, mereka yang harus berjeri lelah, meninggalkan keluarga mereka, bahkan tidak memikirkan diri mereka sendiri untuk harus merawat orang-orang, merawat setiap pasien-pasien yang terkena atau terinfeksi virus corona ini. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka, para perawat, para tenaga kesehatan, mereka yang mungkin karena tugas tanggung jawab mereka harus terinfeksi, mereka yang harus terpapar virus ini, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah masing-masing, Tuhan menguatkan mereka semua. Dan jika mereka harus kehilangan anggota keluarga mereka, khususnya para tenaga medis ini, Tuhan sendiri akan menolong keluarga yang ditinggalkan, Tuhan menolong setiap mereka dan kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak sia-sia. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi kota kami Banyuwangi, secara khusus Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, melindungi. Biarlah para pemerintah kami boleh membuat kebijakan yang terbaik bagi kota kami Banyuwangi. Berdoa untuk para dokter, tenaga medis, semua orang yang ada dalam dinas kesehatan, terkait dalam dunia kesehatan, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kami sebagai rakyat. Tuhan tolong berikan kami kepekaan, berikan kami hati yang sungguh berdoa bagi bangsa kami. Berikan kami simpati dan empati sehingga kami sungguh melakukan setiap apa yang terbaik bagi bangsa kami. Kami menjaga diri kami menjaga kehidupan kami menjaga agar kami tidak semakin membuat bangsa kami terpuruk. Sebaliknya ya Tuhan, kami justru semakin membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik, dengan menjaga kehidupan kami, menjaga tingkah laku kami, menjaga setiap tutur kata kami. Kami mau terus berdoa bagi seluruh pemulihan bangsa kami. Tuhan memberkati dan menyertai. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, warga jemaat GKJW, jemaat Banyuwangi secara khusus. Tuhan memberkati mulai dari balita sampai Adi Yuswo. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita karena menemukan hari ulang tahun, hari kelahiran atau apapun itu Tuhan. Tuhan memberkati sukacita mereka. Yang kehilangan pengharapan, mulai hidup dalam kekecewaan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami terus berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang harus tetap ambil bagian dalam pelayanan, setiap pemberita firman, setiap pemain musik, pandu puji, tim multimedia, bahkan semua yang harus terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Dan biarlah setiap jerih lelah kami sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk memberi diri kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami menaikkan setiap doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa pagi saat ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, sekalipun kita tak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kita percaya Dia yang kita punya, Allah yang kita sembah, Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang akan mengubah ketegangan kita menjadi ketenangan menjalani hari-hari hidup kita. Mari bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 241 baitnya yang ketiga, tak kutahukan hari esok.
Putaukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari bersama menerima berkat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami mau melanjutkan kehidupan kami dengan keyakinan bahwa pertolongan yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, Roh Kudus sumber sukacita sejati, menyertai kami mulai saat ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi saat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, masih tetap semangat menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita punya, sanggup mengubah ketenangan menjadi ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.